Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk thalabil ilmi syar'i, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas dua hadis, yaitu hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12 insyaallah ta'ala. Adapun hadis yang pertama yaitu hadis yang ke-11, Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, radhiyallahu anhuma, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Nasa'i, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan hukum hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Tema hadis ini kalau kita lihat secara globalnya, temanya itu bersifat wara' dari hal-hal yang syubhat. Artinya meninggalkan hal-hal yang syubhat, yaitu hal-hal yang tidak diketahui tentang kehalalannya atau keharamannya. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan seluruh rawi-rawi dalam sanadnya itu semuanya thiqat, yang mana kita bisa menghukumi dengan hal seperti ini, hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana pula disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dan itu jelas karena seluruh sanad-sanad rawi-rawi yang ada di sanadnya semuanya thiqat. Lalu Syekh Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan hadis ini, yaitu hadis yang 11, adalah hadis pertama yang mana dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini Al-Arba'in Nawawiyah, yang mana hadis ini tidak tercantum dalam Sahihain, baik itu di Sahih Bukhari ataupun di Sahih Imam Muslim. Jadi dari hadis 1 sampai ke 10 itu diriwayatkan terkadang Imam Bukhari dan Muslim, terkadang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Jadi yang ini tidak ada di Sahih Bukhari maupun tidak ada di Sahih Imam Muslim. Namun beliau mengatakan walakinnahu, hadis ini sahihun wa thabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah rawinya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau adalah salah satu dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putra dari putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, yang mana
Hasan ini lahir di tahun ke-3 Hijriah dan beliau adalah khalifah yang kelima untuk kaum muslimin setelah meninggal ayahnya, setelah sepeninggalan ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun ketika beberapa bulan memerintah kekhalifahan ini, beliau mengalah, menyerahkan kekhalifahan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena apa? Ketika itu terjadi fitnah antar kaum muslimin agar tidak terjadi pertumpah darahan secara lebih banyak. Akhirnya apa? Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menjadi khalifah mengalah agar apa? Kekhalifahan, kerajaan diserahkan ke Muawiyah bin Abi Thalib, dan itu sesuai dengan bukan mukjizat, kebenaran Nabi, kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam di Sahih Bukhari di sana diceritakan bahwa Abu Bakrah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di atas mimbar. Ketika itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib ada di sampingnya, dan sesekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat yang ada di depannya, dan sesekali melihat ke cucunya yaitu Hasan bin Ali. Lalu mengatakan, beliau bersabda, Inna bani hada sayyid, sesungguhnya anak saya ini, maksudnya cucunya, adalah sayyid, tuan yang akan menjadi khalifah di masa datang. Wala'allallah, dan semoga, mudah-mudahan Allah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin, bisa memperbaiki hubungan antara dua kelompok yang besar di antara kalangan kaum muslimin. Ternyata benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jasa cucunya inilah perselisihan, pertumpahan darah antar kaum muslimin bisa diselesaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan beliau wafat mati syahid karena diracuni oleh seseorang pada tahun 49 Hijriah di Madinah An-Nabawiyah, dan beliau dikuburkan di kuburan Baqi', yang mana waktu meninggal umurnya baru 47 tahun. Itu biografi cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali, yang meriwayatkan hadis ini. Adapun kosakata hadisnya kita bahas satu persatu. Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan dari Abu Muhammad, yaitu kunyah dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah putra dari salah seorang putrinya, yaitu yang pertama Fatimah radhiyallahu anha, yang mana menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lalu memiliki beberapa keturunan, di antaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wa rayhanatih, dan kesayangannya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang sekali pada cucu yang satu ini, makanya disebutkan wa rayhanatih, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau itu sayang kepada cucu-cucu yang lainnya, dan ini juga sangat menyayangi cucu yang satu ini. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya hafal, maksudnya apa? Hafal sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tinggalkanlah, artinya tinggalkanlah, ma yaribuk, apa-apa yang meragukanmu. Yaribuk, kita boleh mengatakan yuribuk,
yaitu dengan mendomahkan ya. Namun kata Imam Nawawi, yang paling fasih, yang paling masyhur itu dengan menfathahkannya, yaitu yaribu, apa-apa yang meragukanmu, ila ma la yaribu, kepada apa yang tidak meragukan kalian. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya yang bernama Al-Jami', wan Nasa'i, dan diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i fi Sunanihi, dalam kitab Sunannya. Wa qala Tirmidzi, lalu Imam Tirmidzi ketika setelah meriwayatkan hadis ini, beliau langsung menghukumi hadis ini dengan perkataan haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih, maksudnya hadisnya sahih. Dan itu sesuai apa yang beliau katakan. Karena apa? Seluruh rawi-rawinya seperti yang telah saya sampaikan tadi, dalam sanadnya itu thiqat semua, apalanya kuat semua. Faedah dan hukum, faedah hadis ini dan hukum yang kita bisa ambil ada 3. Yang pertama, hadis ini adalah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menjalani kewara'an, yaitu dalam wara'. Untuk apa? Kaidahnya wajib meninggalkan hal-hal yang meragukan untuk melakukan hal-hal yang meyakinkan. Itu kaidah hidup seorang muslim, kaidah hidup seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Kalau ada sesuatu yang meragukan dalam hidup kita ini, tinggalkan. Yang dilakukan apa? Hal-hal yang meyakinkan saja. Jadi, hal-hal yang syubhat, yang tidak diketahui atau kita nggak tahu hukumnya, apakah itu haram, apakah itu halal, tinggalkan. Itu kaidah seorang muslim atau mukmin. Seperti yang telah kita bahas dalam hadis yang ke-6 dalam kitab ini, Arba'in Nawawiyah, itu hadis Nu'man bin Bashir. Itu ada sepenggalan hadis yang sesuai dengan kaidah hadis ini, yaitu yang mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdih." Dan barang siapa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, istabra'a, maka dia telah memelihara li dinihi wa irdih, memelihara apa? Agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal yang syubhat, maka dia terjerumus dalam hal-hal yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan agar seseorang dianjurkan untuk melakukan, mengambil perkara-perkara yang meyakinkan saja dan sesuai dengan ilmunya. Jadi kalau tidak punya ilmunya, tinggalkan. Kalau punya ilmunya, lakukan. Itu dia kaidah dalam yang sangat penting ini. Yang ketiga, hadis ini termasuk jawami'il kalim Nabi SAW, yang mana ibarat kata-kata yang ada di hadis ini, kalimat yang ada dalam hadis ini sedikit ringkas, namun apa? Maknanya sangat luas sekali. Jadi seluruh perkara-perkara seorang muslim atau mukmin itu hendaknya kalau ada sesuatu yang meragukan dalam segala apa saja, baik itu dalam agamanya, dalam dunianya, dalam muamalatnya, dan lain-lainnya, ketika meragukan, tinggalkan. Kalau sudah yakin, lakukan. Sebagai suatu contoh, dalam berwudu, kita sudah berwudu, namun ragu.
apakah batal atau tidak, maka hilangkan batal itu, kita yakin bahwa kita dalam masih keadaan suci, dalam masih keadaan wudhu. Dalam sholat kita ragu 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil yang yakin, yaitu 2 rakaat. Dalam tawaf misalnya ketika haji atau umroh, kita ragu berapa putaran ketika tawaf, 2 atau 3, ambil yang yakin, yaitu yang 2. Dalam berbisnis misalkan, kita ragu apakah bisnis ini halal atau haram, maka kita tinggalkan. Karena apa? Meragukan, dan seterusnya. Itu makanya hadis ini termasuk Jawami'ul Kalim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bagusnya iman seseorang, keislaman seseorang, tarkuhu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Haditsun hasan, hadis ini hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Tema di sini, temanya adalah keutamaan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna atau tidak berfaedah. Itu tema hadis ini. Takhrij hadisnya dan hukumnya, kalau kita lihat, pengarang kitab yaitu Imam Nawawi menghukumi hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun kalau kita teliti dari segi sanad-sanadnya, dari segi ikhtilaf, perbedaan riwayat yang ada dalam hadis ini, ternyata hukum yang disebutkan oleh pengarang itu tidak sesuai. Karena apa? Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Daraqutni, Imam Baihaqi, dan Al-Hafidh Ibnu Rajab menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis mursal dalam ilmu hadis adalah hadis yang lemah, tidak bisa menjadi hujjah. Itu dia. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan ada banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalur lain, cuma seluruhnya lemah semua, dan semuanya merujuk ke hadis yang mursal ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah karena keirsalannya, karena hadis mursal. Biografi rawinya Abu Hurairah kita sudah pernah membahasnya di hadis yang ke-9. Langsung saja ke kosakatanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni, di antara baiknya islamil mar'i, keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah baginya, tidak berguna, tidak bermanfaat untuknya. Dan Imam Nawawi memberi syakal dalam yakni, pakainya fathah, ya, bukan yu'ni. Hadisun hasan, hadis ini hadis yang hasan, yang mana ini adalah hukum dari pengarang kitab. Namun seperti yang telah kita sampaikan, hadis ini adalah hadis lemah karena hadis mursal. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, dan beliau mengatakan ketika setelah meriwayatkan hadis ini, gharibun,
yaitu hadis yang asing. Kalau kita lihat dari perkataan Tirmidzi, gharib saja, ternyata beliau memaksudkan dengan maksud ibarat ini adalah hadis yang lemah. Coba kita lihat, Imam Tirmidzi saja yang meriwayatkan menghukumi hadis ini adalah dengan hadis yang lemah. Wa ghairuhu, dan selain Tirmidzi seperti Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Faedah dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini walaupun lemah seperti yang kita sebutkan tadi, namun keumuman syariat Islam itu menunjukkan bahwa makna hadis ini benar. Kok bisa? Ya benar, karena ada dari Al-Quranul Karim, ada dari hadis-hadis yang lain yang menyebutkan makna hadis ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat maupun hadis yang sahih yang lain. Sebagai suatu contoh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarah ayat 7, kita mungkin sudah hafal semuanya. Faida faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, fansab. Maksudnya apa? Tetaplah bekerja keras untuk apa? Melakukan urusan-urusan yang lain. Kalau kita lihat dari firman ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyarankan umat manusia kalau selesai dari perkara maka lakukanlah hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, yang berguna yang lainnya. Lakukanlah hal-hal yang berfaedah yang lainnya. Lalu ada juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian dalam untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Itu menunjukkan bahwa dari sini Rasulullah pula menyarankan umatnya agar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah adab Islam yang sangat tinggi sekali, kaidah yang sangat bagus sekali dalam kaidah syariat Islam. Makanya sebagai seorang muslim diharapkan atau seorang muslimah jalan melakukan sesuatu dalam kehidupnya dengan kaidah yang bagus ini. Karena apa? Kalau seseorang bagus Islamnya, maka bagus pula perbuatannya. Maka dia akan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan akan berpaling, akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, sebaik dalam kehidupan di dunia ini yang berhubungan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan dunia. Lalu kalau kita lihat seorang muslim apabila melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna, itu menunjukkan bahwa akalnya itu lemah, menunjukkan bahwa akhlaknya itu rendah. Begitu sebaliknya, kalau ada seseorang yang selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, itu menunjukkan bahwa orang itu sangat cerdas. Orang itu perkaranya, akhlaknya baik, akhlaknya tinggi, himmahnya tinggi. Dan begitu pula dengan seperti itu, maka kehormatannya akan terjaga. Hatinya pasti akan tenang. Lisannya, lidahnya, waktunya akan terjaga. Bahkan ada perkataan yang bagus dari Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamahu min amalihi, barang siapa yang menganggap ucapannya itu termasuk amalan perbuatannya, qalla kalamuhu illa bima ya'ni, maka
perkataannya, ucapannya itu akan sedikit, kecuali di hal-hal yang bermanfaat ataupun hal-hal yang berguna. Lalu ada faedah dari Ibnu Rajab yang mana disebutkan dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam, ada dua manfaat kalau seseorang Islamnya itu bagus. Yang pertama, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, hal-hal yang syubhat, ataupun hal-hal mubah yang sangat berlebihan. Faedah yang kedua, maka apabila seorang muslim Islamnya itu bagus, maka amalan-amalan kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza ahsana ahadukum islamah, apabila salah seorang di antara kalian membaguskan Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amthaliha, maka kebaikan yang dia lakukan akan dilipat gandakan, akan ditulis 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Maksudnya kalau yang 10 kali lipat ini sudah pasti. Karena apa? Segala perbuatan seorang muslim atau muslimah apabila melakukan kebaikan, maka akan dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Namun akan lipat gandakan lebih dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tergantung bagusnya Islamnya. Semakin bagus Islamnya, maka semakin banyak lipatan kebaikannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga